Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Zaki, NIM 2087361, Prodi Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Saya akan membacakan tugas pengantar belajar motorik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik tingkat 2. Fase belajar motorik tingkat 2 merupakan fase penguasaan keterampilan motorik koordinasi halus. Fase ini adalah fase belajar setelah individu belajar secara kasar. Di fase ini bisa juga disebut dengan fase lanjutan dari fase tingkat pertama. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat kedua ini adalah peningkatan penguasaan kemampuan koordinasi secara halus yang meliputi 1. Kualitas gerakan yang dilakukan sudah meningkat. Yang kedua, perkembangan proses belajar pada fase ini ditandai oleh beberapa kemajuan dan diwarnai oleh beberapa permasalahan. Yang ketiga, kemajuan-kemajuan yang diperoleh antara lain dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas gerakan. Yang keempat, penerimaan informasi melalui otot semakin meningkat. Yang kelima, peningkatan kecepatan dalam mengkonstruksi gerakan. Yang keenam, semakin lengkapnya konstruksi gerakan yang dibangun. Yang ketujuh adalah adanya simpanan motorik atau ingatan yang dimiliki. Yang kedelapan, motivasi belajar mulai stabil dan tidak terganggu dengan keadaan. Yang kesembilan, keberanian dan keyakinan dalam melakukan gerakan semakin meningkat. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat kedua. Yang pertama, struktur dasar gerakan. Struktur dasar gerakan merupakan hubungan antara fase awal, utama, dan akhir dalam satu gerakan. Pada fase belajar tingkat kedua ini, ketiga tahapan di atas dapat ditandai dengan fase awal, yaitu dapat merencanakan dan mempersiapkan gerakan yang akan dilakukan. Fase utama, yakni dapat melakukan gerakan dengan baik dan tujuannya gerakan tercapai. Fase akhir, dapat mengembalikan keseimbangan dengan baik. Contohnya, seseorang melompat tidak langsung menggunakan gerakan melompat, tetapi didahului oleh gerakan ayunan tangan yang kemudian diikuti dengan kaki atau gerakan lainnya. Yang kedua, irama gerakan. Irama gerakan adalah ciri-ciri yang menggambarkan antara pelaksanaan bagian-bagian gerakan dengan dimensi ruang dan waktu yang digunakan pada setiap gerakan. Contohnya, pada saat pemain bola basket, irama yang tersendat-sendat dan kaku sudah tidak terlihat. Hal ini dikarenakan efek dari meningkatnya peran dan fungsi alat penerima dan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan. Yang ketiga, luas gerakan. Penggunaan ruangan yang digunakan dalam pelaksanaan suatu gerakan pada fase ini yaitu semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan ruangan dalam pelaksanaan gerakan. Contohnya, dalam permainan bola basket, dapat menyesuaikan dengan luas gerakan dan tidak berlebihan dan kekurangan menggunakan tenaga agar terciptanya efek luas gerakan yang baik. Aliran gerakan yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersendat-sendat, kurangnya kecepatan tersebut disebabkan oleh pengaruh impuls atau tenaga yang diberikan. Poin kedua, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik tingkat kedua. Pada fase belajar tingkat motorik kedua, menuntut aktivitas belajar yang tinggi. Untuk dapat melaksanakannya, dibutuhkan persiapan-persiapan yang tinggi dari peserta didik. Kesiapan-kesiapan tersebut antara lain, 1. Kesiapan melakukan pengulangan latihan. Yang kedua, kesiapan dalam menerima beban kerja fisik. Yang ketiga, kesiapan untuk berkonsentrasi penuh. Yang keempat, serta kesiapan untuk turut aktif dalam proses berpikir. Jadi, tugas utama dari guru pendidikan jasmani dalam hal ini adalah melakukan analisis kesalahan gerakan yang terjadi pada setiap fase gerakan sehingga peserta didik akan selalu melakukan pengendalian dan pengaturan kembali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama gerakan itu berlangsung. Sekian penyampaian tugas dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.